Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisa proses pembentukan peraturan presiden. Sebelumnya kita akan memasuki pendahuluan. Dalam sebuah negara hukum, keberadaan peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan negara. Aturan-aturan tersebut bukan hanya berfungsi sebagai pedoman, tapi juga sebagai dasar legitimasi setiap tindakan pemerintah. Kemudian, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat serta mengarahkan kebijakan publik. Salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang berlaku di Indonesia yaitu adalah peraturan presiden atau yang biasa disebut dengan Perpres. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Perpres sendiri dikenal dengan sebutan keputusan presiden, sebagaimana diatur dalam ketetapan MPRS nomor XX garing MPRS garing 1996 dan ketetapan MPRS nomor 3 garing MPR garing 2000. Perpres merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat regeling. Regeling sendiri yaitu keputusan yang sifatnya mengatur. Dan terakhir, mekanisme pembentukan Perpres sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Mekanisme ini mencakup 4 tahapan utama yakni perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan perencanaan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai peraturan presiden. Jadi, peraturan presiden atau disingkat Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Pembentukan Perpres ini merupakan salah satu kewenangan presiden yang bisa dilakukan tanpa melibatkan DPR. Selain itu, adanya Perpres mencerminkan pelaksanaan kewenangan atribusi presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Boleh lanjut? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum pembentukan Perpres. Dasar hukum pertama adalah Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini memberikan atribusi kepada Presiden untuk mengeluarkan peraturan dan menjalankan fungsi pemerintahan. Lalu dasar hukum kedua adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini memprakarsai pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintahan non-kementerian. Undang-undang ini juga telah diubah 2 kali, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan ini bertujuan untuk memperluas partisipasi dan mempercepat proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tidak lagi memusatkan koordinasi di Kementerian Hukum dan HAM. Boleh lanjut? Lalu dasar hukum ketiga adalah Perpres nomor 87 tahun 2014, Jo Perpres nomor 76 tahun 2021. Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian, pengharmonisian, penyusunan, dan penyampaian rancangan peraturan pemerintah diatur dengan peraturan presiden. Maka, berdasarkan pasal tersebut, penyusunan rancangan peraturan presiden dilaksanakan sesuai dengan Perpres nomor 87 tahun 2014. Boleh lanjut? Berikut merupakan tabel perbandingan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pembentukan Perpres. Yang ini merupakan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Lanjut. Dan ini merupakan tabel kedua, yaitu perbandingan antara Perpres Nomor 87 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 76 Tahun 2021. Lanjut. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai proses pembentukan Perpres. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut dengan UU PPPU atau UP3U dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat 4 tahapan yang perlu dilakukan dalam proses pembentukan Perpres. Yang pertama itu ada perencanaan. Tahapan perencanaan ini dimulai dengan membuat program penyusunan atau disebut dengan Proksun Perpres untuk jangka waktu selama 1 tahun dengan tata cara yang sama dengan Proksun Peraturan Pemerintah atau PP. Perencanaan Proksun Perpres dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN sebagai lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas perencanaan Proksun Perpres. Pembentukan daftar perencanaan Proksun Perpres diawali dengan pertemuan BPHN dengan kementerian atau lembaga
pemrakarsa Perpres dengan mempertimbangkan aturan delegasi, peraturan mandiri atau perubahan Perpres itu sendiri. Selanjutnya, Menteri menyampaikan daftar perencanaan prosusun Perpres melalui rapat koordinasi antara kementerian dan atau antar non-kementerian dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Rapat koordinasi ini dilakukan untuk memfinalisasi daftar perencanaan prosusun Perpres yang telah disusun yang selanjutnya ditetapkan oleh keputusan Presiden. Apabila perencanaan prosusun Perpres dilakukan dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, maka sesuai dengan pasal 32 Perpres nomor 87 tahun 2014, pemrakarsa wajib terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden, di mana setelah Presiden memberikan izin prakarsa tersebut, maka prakarsa baru dapat menyampaikan laporan perencanaan prosusun terhadap Menteri. Selanjutnya yang kedua itu ada penyusunan. Penyusunan rancangan Perpres oleh pemrakarsa terdiri dari 4 tahapan, yaitu ada pembentukan panitia antar kementerian dan atau antar lembaga non-kementerian, dilanjutkan dengan rapat panitia, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perpres. Boleh next slide. Selanjutnya ada penetapan. Penetapan naskah rancangan Perpres dilakukan oleh Presiden menjadi Perpres dengan membubuhkan tanda tangan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris dapat membubuhkan nomor dan tahun terhadap naskah Perpres tersebut. Lalu naskah Perpres tersebut akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan. Tahapan yang terakhir yaitu pengundangan. Pengundangan Perpres dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia dan penjelasan dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Pejabat yang berwenang dari instansi terkait dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengundangkan Perpres kepada Menteri Hukum dan HAM dengan lampiran 2 eksemplar naskah asli serta 1 salinan digital. Dalam jangka waktu paling lambat 1 kali 24 jam, Menteri Hukum dan HAM melakukan pengundangan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perpres. Lalu naskah tersebut diserahkan kepada menteri yang menjalankan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet. Baik, selanjutnya, sebagaimana sudah dijelaskan oleh teman saya Indah, berikut ini untuk lebih mudah dimengerti, berikut alur pembentukan undang-undang yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, pasti terdapat hambatan dan tantangan pada pelaksanaan pembentukan suatu undang-undang, seperti peraturan presiden sering kali didesak untuk terbit lebih cepat karena agenda politik atau untuk merespon isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan, sehingga proses mendalam dalam partisipasi publik dikesampingkan. Contohnya seperti aturan Presiden nomor 78 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Perpres ini dikatakan gagal karena terdapat inkonsistensi konsep program dan pemerintah yang terkesan berpihak pada penguasa dibanding masyarakat, atau perbedaan kepentingan antar lembaga juga menjadi salah satu permasalahan dalam pembentukan peraturan Presiden, terutama pada peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 yang mana susunan organisasi pelaksana program yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menimbulkan masalah karena urusan ketenagakerjaan seharusnya berada di bawah Menteri Ketenagakerjaan. Baik, sebelum kami mengakhiri presentasi ini, izinkan saya untuk merangkum poin-poin penting. Jadi peraturan presiden atau Perpres adalah bagian penting dari sistem hukum Indonesia yang berfungsi sebagai dasar pengaturan kebijakan pemerintahan. Perpres memiliki kedudukan hukum yang kuat karena berlandaskan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2011, juga Undang-Undang 15 tahun 2019, juga Undang-Undang tahun 13 tahun 2022 dan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014. Pembentukannya melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan. Sehingga setiap Perpres tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses hukum yang jelas. Dalam praktiknya, Perpres kerap menimbulkan dampak langsung pada masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Sehingga setiap penyusunannya harus mempertimbangkan kepentingan publik secara luas. Namun, masih terdapat beberapa tantangan berupa desakan politik, kurangnya partisipasi masyarakat, serta perbedaan kepentingan antar lembaga yang dapat mengurangi kualitas aturan tersebut. Oleh karena itu, Perpres harus dibentuk dengan hati-hati, konsisten, dan selalu berpijak pada kepentingan rakyat agar benar-benar menjadi instrumen hukum yang bermanfaat. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.